pada hari ini kita ada di Curug Agung, salah satu potensi wisata di daerah Gunung Galunggung. Kita bakalan juga jelajah Gunung Galunggung, dan pokoknya tuh kita bakal ngejelasin banyak tentang Gunung Galunggung. Pokoknya check it out. Sekarang kami dari kelompok Vulcano, sekarang kita berada di Tasikmalaya, tepatnya sekarang di Jalan Sukaratu. Di belakang kita terlihat ada Gunung Galunggung dengan ketinggian 2168 mdpl. Kita bisa melihat ya, teman-teman kita sekarang sedang mengamati kenampakan Gunung Galunggung dari radius kurang lebih 4 km atau masuk ke KRB 2. Iya itu. Ya. Jadi Gunung Galunggung ini tergolong tipenya strato. Dan kalau morfologi Gunung Galunggung sendiri itu kebagi 3. Yang pertama tuh ada kerucut gunung api. Yang kedua ada apa, Chan? Yang kedua itu di sini kita dapat melihat penampakannya yang dari barat daya menuju ke timur laut. Di situ diberi nama perbukitan 10.000. Selanjutnya ada apa, Farid? Nah, selanjutnya itu di dalamnya itu ada kaldera. Nah, di sini Galunggung ini termasuk kalderanya itu tapal kuda. Jadi ntar kita bisa lihat langsung ke sana. Cek kita. Gunung Galunggung, Jawa Barat merupakan salah satu gunung api giat di Indonesia yang sebagian letusannya tercatat dalam sejarah. Gunung Galunggung dengan puncak setinggi 2168 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia dengan masa istirahat antara 24 sampai 72 tahun. Secara administrasi, gunung ini terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejarah letusan menunjukkan pernah terjadi letusan yang menghasilkan awan panas, hujan abu atau pasir, aliran lava atau kubah lava, dan letusan yang disertai longsoran gunung api yang mengakibatkan terbentuknya kawah yang terbuka ke arah timur tenggara. Kita udah ada di pinggir Kawah Galunggung. Di sini kita udah ngecamp, udah lama. Terus sekarang kita mau cerita tentang erupsi Gunung Galunggung, terus kita mau cerita soal morfologinya, kita mau cerita soal apa yang ada di sini. Mungkin itu. Tunggu ya. Berdasarkan pembagian fisiografi menurut Van Bemmelen tahun 1949, Gunung Galunggung dan sekitarnya termasuk kelompok gunung api kuarter. Selanjutnya, secara lokal, dengan memperhatikan keseragaman bentuk fisik Gunung Galunggung dan sekitarnya, daerah ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok morfologi, yaitu morfologi puncak, tubuh, kaki, dan perbukitan. Gunung Galunggung itu berada pada ketinggian 2168 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Gunung Galunggung itu berada di koordinat 7 derajat 15 menit lintang selatan dan 108 derajat 3 menit bujur timur. Secara administratif juga Galunggung itu termasuk ke dalam Priangan Tatar Sunda, yaitu antara Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebelah timur yang banyak pemukiman, dan wilayah barat itu masuk ke Garut, itu masih banyak lahan atau perkebunan. Akses menuju ke Gunung Galunggung itu bisa lewat Tasikmalaya, kalau bisa lewat Singaparna ataupun dari Lihia, nanti kita bisa masuk ke Sukaratu, ke Padakembang, dan bisa nyampe ke Gunung Galunggung. Jarak dari kota Tasikmalaya ke Gunung Galunggung itu sekitar 10 sampai 20 km. Nah, di sini juga ada tempat wisata di mana di bawah itu ada pemandian air Cipanas Gunung Galunggung.
itu di kalderanya. Nah, kaldera ini bentuknya tapal kuda. Jadi kita berada di sini. Nah, bisa dilihat aja langsung ke sana. Nah, di situ ada di kaldera itu ada danau. Nah, ini danaunya itu hampir kalau udah setelah hujannya tinggi itu kerucutan di bawah bisa dilihat, itu bisa kelihatan. Karena sekarang dia udah surut karena ada kayak terowongan pengendali air itu, jadi itu airnya tuh surut ke bawah, jadi bisa kelihatan itu kerucutnya. Berdasarkan sejarah kegiatannya, gunung ini pernah meletus pada kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, yaitu tahun 1822, 1894, 1918, hingga letusan besarnya pada tahun 1982 hingga 1983. Kondisi kawah terakhir gunung ini berupa danau yang terbentuk pada akhir letusan tahun 1983 dengan volume air yang mencapai 7,83 juta meter kubik. Dengan volume air yang cukup besar itu, maka dilakukan pembuatan sistem terowongan yang merupakan alternatif untuk memperkecil dan menstabilkan volume air kawah. Dengan pengurangan volume air, diharapkan dapat menekan ancaman bahaya lahar letusan terhadap penduduk dan pemukiman yang terletak di sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Gunung Galunggung itu sendiri. Untuk Gunung Galunggung sendiri itu terdapat tiga morfologi, yakni gunung api kerucut, kemudian kaldera, dan gunung perbukitan 10.000. Nah, ini merupakan bentukan kalderanya, bisa dilihat. Sebenarnya Galunggung ini berbentuk konikal. Bisa dilihat untuk kerucut gunung api sendiri itu terhampar dari bagian barat hingga selatan. Nah, ini kita terletak di selatan Gunung Galunggung. Di sini merupakan daerah sentral juga yang kita pijaki. Untuk yang gunung perbukitan 10.000 atau hillock itu yang sudah kita lihat di kejauhan. Pada morfologi tubuh, kelompok morfologi ini terdiri dari morfologi tubuh Guntur dan Galunggung, Kawah Galunggung, Gunung Walirang, dan Kubah Gunung Jati. Pada Kawah Galunggung, kawah ini berbentuk tapal kuda yang membuka ke timur menenggara dengan tebing curam dengan kemiringan sekitar 80 derajat, dan di bagian utara paling tinggi dengan ketinggian 1114 meter di atas permukaan laut. Semua tebingnya sering mengalami longsor. Tebing ini ditempati lava dan breksi lava yang terbentuk dalam beberapa periode. Dasar kawah ditutupi oleh talus hasil tumbukan dari longsoran dan beberapa bagian dari endapan lahar. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah erupsi Gunung Galunggung yang dimulai pada tahun 1822, di mana pada tahun itu terjadi erupsi yang sangat dahsyat sampai disertai suara dentuman, terus kemudian halilintar dan segala macamnya, sehingga terbentuk tiga fase erupsi, di mana ada pelean, vulkanian, dan strombolian, dan erupsi tersebut berlangsung selama hampir kurang lebih 9 bulan. Sejarah geologinya dimulai dengan kegiatan Gunung Guntur yang menghasilkan breksi lahar dan lava Galunggung. Titik letusan terdapat di Kawah Guntur. Batuan-batuan ini bertumpu pada batuan gunung api hasil kegiatan sebelum Gunung Guntur, yaitu Gunung Keracak dan Gunung Talaga Bodas. Batuan alas ini berupa lava dan jatuhan piroklastik. Diperkirakan saluran magma di bawah Kawah Gunung Guntur tersumbat, sehingga magma menerobos melalui daerah yang lemah, yaitu di lereng utara, dan membentuk kerucut parasit berupa lava beti canar. Sementara itu, letusan terus terjadi, akan tetapi sumbernya sulit ditemukan. Letusan ini menghasilkan satuan batuan jatuhan piroklastik Galunggung yang sebarannya luas sekali. Selanjutnya, magma menyeleweng sekali lagi ke lereng tenggara dan menyebabkan batuan di lereng tenggara terdorong keluar dan akhirnya longsor. Akibatnya, magma muncul di tempat lemah tersebut dan terjadilah letusan besar yang menghasilkan aliran piroklastik. Aliran piroklastik tersebut sekaligus menyertai dan mendorong longsoran tadi, hingga membentuk Bukit 10.000 yang lokasinya cukup jauh ke timur tenggara dari Kawah Galunggung. Pada periode ini, terbentuk Kawah Galunggung dan Bukit 10.000 yang menghasilkan satuan endapan aliran piroklastik Galunggung dan endapan longsoran Gunung Api Galunggung yang terhampar bagian timur hingga tenggara. Setelah berbagai macam penjelasan dari teman-teman tadi, sekarang saya akan menjelaskan dari tipe gunung api Galunggung ini sendiri. Jadi Galunggung ini merupakan salah satu tipe gunung stratovulkano, yang mana stratovulkano ini merupakan gunung api dengan bentuk
kerucut. Jadi sebenarnya Galunggung ini bentuknya kerucut. Nah, kenapa dia bisa membentuk kawah kayak gini nih? Jadi sebenarnya Galunggung ini termasuk gunung yang memiliki keunikan. Jadi keunikannya itu dia memiliki 3 tipe erupsi. Yang pertama dia memiliki erupsi Pelean, kedua Vulkanian, dan yang terakhir Strombolian. Nah, jadi untuk erupsi pertama sendiri termasuk dalam erupsi Pelean yang merupakan erupsi yang cukup besar sehingga bisa menghancurkan atau bisa mengkikis sebagian besar dari kubah ini. Sekitar 40% kubah tersingkapkan, kemudian terbentuk kaldera. Dan produk-produk dari tipe Pelean ini ada batu lontar, asap, bahkan menghasilkan gas yang mungkin cukup panas dari letusan Pelean ini, dari erupsi Pelean, yang kemudian disusul dengan erupsi Vulkanian. Nah, untuk Vulkanian ini sendiri lebih erupsi yang ke arah vertikal, jadi dia itu melontarkan vertikal material yang berjenis lava pijar, terus batu pijar, kemudian piroklastik juga, lalu ada asap yang panas, juga awan panas. Untuk tipe Strombolian merupakan erupsi terakhir yang sekitar jadi pada akhir 1983. Ini merupakan tipe yang menghancurkan sisa-sisa dari kubah yang sudah terkikis pada erupsi-erupsi sebelumnya. Kemudian produknya juga lebih menghasilkan lava pijar yang sebenarnya dia lava pijar itu keluar dari celah-celah di sekitar kawah tersebut sehingga dia lebih mengalir dari tipe Strombolian ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat litologi di daerah Gunung Galunggung ini. Di sini terdapat banyak bekas-bekas jatuhan piroklastik ya, bisa dilihat. Ini sangat banyak sekali. Batuan piroklastik ini menurut sumber yang saya baca merupakan piroklastik yang jatuh pada letusan pada tahun 1982 sampai dengan 1983. Batuan piroklastik ini umumnya mempunyai komposisi yang relatif sama, yaitu Al tinggi, Mg rendah, Cr rendah, dan Ba dan Sr tinggi. Memiliki kandungan forterit, olivin, dan komposisi piroksin kliro. Klironya merupakan augit. Jadi di sini terdapat banyak mineral-mineral gelasan ya. Bisa dilihat jenis batuannya ini seperti mengkilat-kilat gitu, yang menandakan bahwa berasal dari magma basaltik. Setelah beberapa hari kita ada di sini, udah ngelakuin dari awal perjalanan dari Purbalingga sampai ke sini, terus juga setelah bertarung sama cuaca yang kebetulan nggak mendukung, akhirnya bisa bagus lagi. Terus dari kami kelompok Volcano ingin mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak yang telah membantu, udah bekerja sama selama kegiatan ini, selama pembuatan video ini. Yang pasti yang jelas terima kasih banyak untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kekurangan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau lebih ada mohon maaf. Kami segenap kelompok vulkanologi Galunggung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Berang. 36, 38, 1438. Wah, enggak pernah. Santri bukan?
anak orang Udah jalan semua. Gue mau bikin bumerang nih. Pinggir kali tekotek tekotek. Gak boleh dihapus, kita biasanya minta footage-nya.